Provinsi Bali adalah salah satu provinsi yang ada dalam wilayah Republik Indonesia. Secara geografis, Bali terletak pada 8 derajat lintang selatan dan 114 derajat hingga 115 derajat bujur timur. Relief dan topografi Pulau Bali di tengah-tengah terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Luas total wilayah Provinsi Bali adalah 5.634 hektar dan secara administratif Provinsi Bali terbagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota madya, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Bangli, Buleleng, dan Kota Denpasar yang juga merupakan ibu kota Provinsi Bali. Bali merupakan salah satu pulau kecil yang terkenal akan keindahan alam, budaya, serta keseniannya yang berkembang sangat pesat sehingga menjadi salah satu ikon pariwisata di Indonesia. Karena hal itulah, sektor tenaga kerja pada bidang pariwisata menempati urutan pertama, yaitu sebanyak 27%, yang disusul kemudian dalam bidang pertanian serta jasa lainnya. Sebagai salah satu kabupaten di Bali, Kabupaten Badung telah menjelma menjadi jantung pariwisata Bali. Sebutlah Pantai Kuta yang telah tersohor hingga ke mancanegara ataupun Legian yang telah menjadi desa internasional. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Badung terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Tetang, Kecamatan Abian Semal, Kecamatan Mengui, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta Selatan, dan Kecamatan Kuta. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung dapat dilihat dari taraf hidup maupun kesejahteraan masyarakatnya. Begitu pesatnya pembangunan yang ada di Kabupaten Badung, terutama di bidang sarana dan prasarana pariwisata, serta gempuran budaya dari berbagai penjuru dunia, ternyata tidak menyurutkan pelestarian tradisi nenek moyang, salah satunya upacara Mekotek yang ada di Desa Munggu yang masuk dalam wilayah Kecamatan Mengui. Posisi Kabupaten Badung yang berhadapan langsung dengan samudra menyebabkan Desa Munggu termasuk dataran rendah yang berada pada ketinggian 8 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah mencapai 549 hektar serta dibagi dalam 13 banjar dinas. Selain itu, Desa Munggu juga terdiri dari 3 desa adat, yaitu Desa Adat Munggu, Desa Adat Kertabujangga, dan Desa Adat Pande. Berdasarkan data monografi Desa bulan Desember tahun 2013, jumlah penduduk Desa Munggu adalah 6.440 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.243 jiwa dan perempuan 3.197 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.410 kakak. Sejarah berdirinya Desa Munggu hingga saat ini belum diketahui secara pasti.
karena belum pernah ditemukan tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang sejarah Desa Munggu. Diyakini bahwa keberadaan Desa Munggu tidak terlepas dari perkembangan kehidupan masyarakat pada zaman Kerajaan Bali, yaitu pada masa pemerintahan Raja Waturenggong pada tahun Saka 1382-1472. Pada masa ini beberapa keluarga datang merabas hutan Braban yang merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Mengwi dengan Raja I Gusti Agung Putu yang setelah naik tahta bergelar Cokorde Agung Bima Sakti atau terkenal dengan sebutan Cokorde Agung Blambangan. Penghuni baru di bawah pimpinan Ki Pasek Gelgel Sumerte menyampaikan kepada Raja Mengwi tentang keberadaan mereka, sekaligus memohon kepada Raja untuk berkenan mengayomi dan melindungi mereka. Raja Mengwi akhirnya mengutus anaknya yang paling bungsu, I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng, yang disertai dengan 500 orang prajurit sebagai perwakilan dan bertahta di sana. Dibangunlah istana yang berlokasi di sebelah barat laut sumber mata air dengan nama Kerajaan Munggu. I Gusti Agung Nyoman Alangkajeng akhirnya lebih dikenal dengan nama I Gusti Agung Nyoman Munggu. Seiring berjalannya waktu, Puri Munggu kemudian terus berkembang sampai sekarang menjadi sebuah desa, yaitu Desa Munggu. Kata Munggu berasal dari kata Amunggu atau Alunggu yang berarti menempati, berkedudukan, bertempat tinggal. Secara harfiah artinya di tempat itulah, merujuk kepada hutan Braban, beliau bertempat tinggal atau berkedudukan dan dinobatkan sebagai raja. Keberadaan Raja ketiga Cokorde Nyoman Munggu pada Keraton Puri Agung Munggu merupakan titik awal sejarah tradisi Mekotek. Beliau adalah seorang raja yang sangat arif dan bijaksana, serta dicintai dan disegani oleh rakyat Mengwi Raja dan sekitarnya, khususnya masyarakat di Munggu. Beliau membentuk pasukan berani mati di Desa Munggu yang dibina oleh Bagawanta Raja dari Ide Brahmana di Munggu dengan sebutan pasukan Gua Selem Munggu. Pasukan ini sangat gagah perkasa dan begitu setia kepada raja. Dari cerita yang berkembang, alkisah pada suatu hari terjadi hujan yang sangat deras. Disebutkan bahwa sungai Yekenet yang melingkari ujung utara sampai tepi bagian barat Desa Munggu, airnya meluap, menimbulkan banjir bandang. Air sungai yang sangat deras itu menghanyutkan sebuah pelinggih yang terapung-apung di permukaan air, kemudian tersangkut pada akar pohon kamboja besar yang oleh masyarakat disebut pohon Jepun Sudemale. Atas kejadian itu masyarakat Munggu berduyun-duyun untuk melihatnya. Masyarakat Munggu yang tinggal di Daururung kemudian melaporkan hal tersebut ke hadapan Ida Bagawante Brahmana Pemaron Munggu. Dilanjutkan kemudian dengan melaporkan kepada Raja Cokorde Nyoman Munggu. Beliau kemudian menitahkan masyarakat Munggu untuk mengangkat dan melestarikan pelinggih itu di tempat yang aman. Pada saat itu pula ada salah seorang penduduk dari Dauh Rurung Munggu kesurupan dan mengaku sebagai utusan dari Ide Betari Ulun Danu Bratan. Atas permohonan Ide Betara di Pura Puncak Mangu yang meminta kepada Raja dan Bagawanta untuk menyelamatkan pelinggih itu serta membangun sebuah pura yang merupakan stana Ide Betara Luhur Sapu Jagat untuk menjaga keselamatan rakyat Mengwi Raja sebagai kahyangan jagat. Lebih lanjut dikatakan oleh orang kesurupan tersebut bahwa pada waktu akan dimulai meletakkan batu pertama atau nasarin pura luhur sapu jagat,
akan menemukan segumpalan besi serta batu-batu yang berbentuk senjata. Atas petunjuk orang kesurupan tersebut, diminta gumpalan besi itu agar diamankan untuk kemudian dijadikan senjata-senjata kerajaan Mungwipura, sedangkan batu-batu itu agar dilestarikan di tempat pembangunan pura tersebut. Raja Cokorda Nyoman Munggu beserta Ida Bagawanta Brahmana Munggu tidak begitu cepat percaya dengan ucapan orang kesurupan itu. Beliau ingin membuktikan lagi, dan akhirnya orang yang kesurupan menjadi sangat jengkel, kemudian berlari menuju Pura Puseh Munggu dengan serta-merta mengambil sebuah tedung yang panjangnya kurang lebih 5 meter. Tedung itu kemudian ditancapkan pada halaman Pura Puseh. Sesaat kemudian, orang kesurupan tersebut telah meloncat-loncat di atas tedung. Di atas tedung itulah orang yang kesurupan itu menari-nari sambil menantang Raja dan Bagawanta dengan kata-kata yang sangat meyakinkan bahwa ia benar-benar utusan dari Ida Betara Ulun Danu Beratan. Di tengah suasana hujan lebat serta angin, Raja beserta Ida Bagawanta serta seluruh masyarakat Munggu menyaksikan kejadian menakjubkan tersebut. Sesaat kemudian, barulah Raja Munggu sadar, kemudian berjanji memenuhi semua apa yang menjadi petunjuk yang telah diucapkan oleh orang kesurupan itu, yang selanjutnya diyakini sebagai pawisik Ida Betara atau Sang Hyang Widiwasa, sehingga orang itu langsung disucikan, kemudian dijadikan pemangku Pura Puseh. Diputuskan kemudian oleh Ida Bagawanta Brahmana Munggu bahwa hari Rabu Kliwon Ugu mulai diadakan pembangunan atau nasarin Pura Luhur Sapu Jagat di Desa Munggu, Kabupaten Badung. Seperti memang yang telah ditakdirkan dan benar-benar merupakan suatu keajaiban, setelah penggalian pembangunan pura seperti petunjuk yang diucapkan pemangku itu, terdapatlah gumpalan besi dan batu-batu. Ada yang berbentuk tamyang, serta besi-besi tua berbentuk senjata tajam. Setelah disaksikan oleh Ida Bagawanta Brahmana Munggu dan seluruh masyarakat Munggu, akhirnya benda-benda tersebut diangkat dan ditempatkan pada bangunan suci untuk diamankan. Sesuai dengan pawisik yang telah didapatkan sebelumnya, Cokorda Munggu kemudian memanggil seorang Wiku Pande Besi Desa Munggu dan memerintahkan kepada sang Pande untuk menjadikan besi tua itu menjadi senjata keris dan tombak. Dalam proses pembuatannya, dihasilkan 5 buah senjata tajam yang terdiri dari keris dan tombak yang diserahkan kembali ke hadapan Cokorda Munggu. Proses selanjutnya diadakan upacara pasupati senjata oleh Ida Bagawanta Brahmana Pemaron Munggu. Pada waktu itu seluruh rakyat Munggu diperintahkan untuk membuat tempat pemujaan berupa panggung setinggi 6 meter di perempatan Desa Munggu yang sekarang menjadi lokasi banjar Pempatan Munggu untuk kegiatan upacara pasupati senjata-senjata tersebut. Oleh Ida Pedanda, keris-keris dan tombak-tombak pada saat di Pasupati ditempatkan pada sebuah singgasana khusus, dan selanjutnya keris-keris dikemit selama 3 bulan di panggung upacara tersebut secara silih berganti oleh warga Desa Munggu. Setelah senjata-senjata yang didapatkan melalui pawisik gaib di Pasupati dan dikemit selama 3 bulan, maka pada hari Sabtu Kliwon Kuningan pada Tumpek Kuningan mulai diperagakan mengadakan perang-perangan yang diikuti oleh para lelaki dewasa yang berasal dari seluruh Desa Munggu kecuali bagi yang sedang cengtake. Setelah upekara selesai, barulah diadakan upacara ngerebek, yaitu perang-perangan yang berakhir di Pura Puseh Munggu.
Tradisi inilah yang kemudian dalam perkembangannya dikenal dengan mekotek. Pada mulanya masyarakat desa adat Munggu mengenal upacara ini dengan sebutan ngerebeg. Kata ngerebeg sebenarnya berasal dari urat kata rebeg yang berarti tumbak atau tombak. Rebeg sama dengan rebag yang mengandung makna melakukan penumbakan terhadap seseorang atau menombak seseorang. Jadi ngerebeg berarti melakukan penumbakan terhadap seseorang. Pada zaman dahulu, prosesi upacara ngerebeg ini memang menggunakan senjata tombak. Namun karena dianggap membahayakan, pada tahun 1915 sampai 1917, upacara ngerebeg di desa adat Munggu sempat dihentikan oleh Belanda. Walaupun telah berulang kali ditegaskan oleh Ide Bagawanta Brahmana Pemaron Munggu bahwa upacara itu adalah upacara keagamaan. Namun, pihak Belanda menganggap bahwa ngerebeg itu adalah suatu persiapan melawan Belanda. Semenjak berhentinya upacara ngerebeg tersebut membawa musibah kepada masyarakat desa adat Munggu. Pada zaman itu, rakyat Munggu ditimpa wabah serta banyak membawa kematian. Hampir setiap hari ada warga yang meninggal, antara 4 hingga 10 orang setiap hari. Melihat bencana dan musibah yang pernah terjadi pada masa itu, maka sejak tahun 1949, pelaksanaan upacara ngerebeg tidak pernah berhenti sampai sekarang. Namun tombak yang dipakai pada zaman dahulu diganti menjadi tongkat kayu dan lambat laun karena berkembangnya tradisi ngerebeg ini, banyak masyarakat Munggu dan di luar desa menyebut tradisi ini dengan kata mekotek. Bahkan masyarakat luar daerah desa adat Munggu, kata mekotek menjadi lebih populer dibandingkan kata ngerebeg itu sendiri. Tradisi ngerebeg ini disebut mekotek lantaran berawal dari suara kayu-kayu yang saling bertabrakan. Peserta mekotek saling menyatukan tongkat yang mereka genggam dengan cara memukul-mukulkan tongkatnya hingga menyerupai bangunan segitiga atau bentuk gunung menjulang ke langit. Penyatuan ini menimbulkan suara yang sangat gaduh. Kayu-kayu yang digabung menjadi satu itu kemudian menimbulkan bunyi tek tek tek, sehingga upacara ngerebeg ini kemudian dikenal menjadi mekotek. Pada proses acara ngerebeg ini terdapat berbagai macam aktivitas warga. Aktivitas warga yang dilakukan ada yang bersifat umum, misalnya secara bergotong royong warga desa mengadakan kerja bakti, membersihkan lokasi sekitar tempat penyelenggaraan upacara, menghias pura dengan memasangkan ider-ider dan lama. Selain itu dilakukan persiapan yang bersifat pribadi, di mana para warga yang akan mengikuti prosesi ngerebeg atau mekotek mempersiapkan dirinya dengan mencari kayu untuk mekotek. Bagi yang sudah memiliki kayu, mereka biasanya membersihkan kayunya atau kotekan, kemudian menghiasnya dengan tamyang, pandan, serta flower. Segala jenis perlengkapan sarana dan prasarana upacara ngerebeg atau mekotek seperti banten-banten, pejati, dan ayaban biasanya dipersiapkan sehari sebelum upacara berlangsung oleh pemangku pengumpul pura. Di samping persiapan dalam hal upekara atau sesajen, juga dilakukan persiapan yang lain seperti menghias pelinggih dengan memasang ider-ider dan wastra. Kemudian juga dilakukan persiapan pada benda-benda sakral meliputi tombak, tamyang kulem atau perisai, dengan jalan membersihkan. Persiapan yang lainnya itu yaitu mempersiapkan umbul-umbul, tombak bandrang, tombak, kober yang nantinya akan diikutkan dalam prosesi ngerebeg atau mekotek. Senjata suci yang utama pada upacara ngerebeg atau mekotek adalah ide betara tamyang kolem.
Senjata ini merupakan perisai yang diistanakan di Pura Dalem Wisese. Selain senjata utama tersebut, terdapat pula senjata yang diparadekan pada upacara ngerebek atau mekotek ini, diantaranya seperti cemeti, cakre, tombak lekuk 3, bandrang. Selain senjata suci tersebut, terdapat perlengkapan lainnya yang digunakan antara lain koteka yang berasal dari kayu yang cukup kuat seperti kayu pulet atau kayu waru dengan panjang sekitar 2,5 sampai dengan 3 meter. Kayu tersebut pada ujungnya dihiasi dengan pandan, yang kemudian di bawahnya diisi tamiang dan pelawe yang mempunyai arti dan makna tersendiri, seperti pandan yang memiliki ciri khas yang berduri dan tajam adalah sebagai simbol pengganti ujung tombak dan juga mempunyai fungsi sebagai penolak bala, serta ikatan tamiang simbol dari perisai. Gamelan yang dipakai adalah gamelan leganjur yang merupakan sarana bunyi-bunyian yang mengiringi gerak langkah jalannya upacara tersebut. Selain peralatan tersebut, terdapat peralatan lain yaitu kentongan. Sarana upakara sesajen yang dipakai berupa banten seperti pejati, canang sari, ras pengamean, pres cita, daksina, dije, dan segehan merupakan pengejauhan tahan isi buana agung. Sedangkan air suci atau tirta dipercikan kepada seluruh peserta. Ketika waktu menunjukkan pukul 13.00 WITA, kentongan di setiap banjar berbunyi sebagai pertanda memanggil seluruh warga desa Munggu untuk mengikuti proses acara ngerebek yang akan dimulai di Pura Puseh Desa Adat Munggu. Namun sebelum acara ngerebek dimulai, terdapat prosesi acara doa dan penurunan atau nedunang senjata suci 3 betara tamiang kolem di Pura Dalem Wisese. Setelah prosesi nedunang selesai, maka pusaka tamiang kolem diarak ke Pura Puseh, tempat titik kumpul semua warga serta tempat prosesi ngerebek dimulai. Sementara itu, senjata suci dari pura-pura lain yang akan diikutkan dalam prosesi ngerebek dibawa oleh penyiwi pura bersangkutan menuju Pura Puseh yang terletak di tengah-tengah desa adat Munggu. Setelah semua senjata suci dari seluruh pura berkumpul, dilaksanakan sembahyangan bersama di Pura Puseh oleh masyarakat desa adat Munggu. Sedangkan warga yang tidak ikut dalam upacara tersebut adalah warga yang mengalami menstruasi ataupun yang warganya meninggal atau sebel. Setelah upacara persembahyangan selesai dan seluruh peserta dipercikan air suci, maka barulah upacara parade ngerebek dilaksanakan. Pada upacara pawai ngerebek mekotek ini, barisan yang pertama adalah para peserta yang membawa kotekan atau kayu. Barisan yang kedua adalah pemuda-pemuda yang membawa alat-alat dari pura seperti tombak, umbul-umbul, dan kober. Barisan yang ketiga adalah para pemangku serta penyarikan pura yang membawa senjata yang sangat bertuah serta dikeramatkan oleh masyarakat Munggu.
Mengingat senjata tersebut merupakan senjata pusaka yang pernah mengalami kejayaan pada waktunya, di antara senjata tersebut seperti cemeti, cakra, tamyang kulem atau perisai, dan lain-lainnya. Barisan ketiga ini mengenakan pakaian serba putih. Barisan yang keempat adalah pemuda-pemudi yang berstatus sebagai sekekidung yang sepanjang jalan menyanyikan lagu pujaan. Barisan yang kelima adalah pemuda-pemudi yang selaku peserta biasa dan patuh serta taat mengikuti jalannya upacara tersebut hingga selesai. Barisan keenam Seke Gamelan Bleganjur. Gamelan Bleganjur ini dipukul sepanjang perjalanan yang sudah tentunya mengikuti gerak langkah peserta upacara. Di dalam perjalanannya pada titik-titik tertentu, ratusan pemuda yang bersenjatakan tongkat mengadakan pertarungan-pertarungan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya, seolah-olah mengingatkan kebesaran serta kemegahan Laskar Munggu tempo dulu. Dalam permainannya, ratusan tongkat kayu sepanjang 3,5 meter itu dipegang oleh masing-masing pemain. Kemudian para pemain yang terbagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok ini kemudian membentuk sebuah lingkaran dan menggabungkan kayu tersebut hingga membentuk gunungan kerucut untuk diadu dengan gunungan kayu kelompok lawan. Beberapa orang pemuda yang merasa tertantang menaiki kayu tersebut hingga berada di ujung dengan posisi berdiri. Kedua kelompok yang memegang kayu tersebut kemudian mempertemukan dua pemuda yang berdiri di atas kayu untuk berperang. Meski cukup berbahaya, lantaran banyak pula yang terjatuh dari ujung kayu, namun tradisi ini tetap tampak menyenangkan karena banyak orang yang berkali-kali mencoba untuk naik. Ketika warga masyarakat peserta upacara ngerebek ini melewati pura umum seperti Pura Beten Dingin, Pura Tirteni, Pura Luhur Akase, Pura Dalem atau Kahyangan Wisesa, Pura Ulun Cari, Pura Dalem Kemaron, Pura Sapuh Jaga, Pura Abian Base, Pura Yang Geni, para peserta diperciki tirta oleh para pemangku di setiap pura tersebut. Sewaktu seluruh peserta ngerebek berada di Pura Dalem Wisesa, maka seluruh peserta yang membawa tongkat kayu akan mengelilingi Pura Dalem sebanyak 3 kali. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan wujud bakti peserta, serta untuk mohon agar prosesi ngerebek ini berjalan dengan baik. Prosesi ngerebek ini dilakukan dengan mengelilingi desa, sehingga jarak tempuh yang dilalui kurang lebih 6 km merupakan jarak yang cukup jauh. Selain itu, adanya kegiatan perang tongkat pada beberapa titik desa
menyebabkan waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan prosesi ini berlangsung hingga hari hampir gelap. Pada setiap banjar yang dilalui, di masing-masing balai banjar akan dibunyikan kentongan bertalu-talu tanpa henti. Bunyi kentongan dihentikan ketika para peserta ngerebek telah melewati banjarnya. Rasa ngayah dan beriaknya yang menjadi dasar dilaksanakannya prosesi ini membuat rasa lelah peserta acara ditutupi oleh pancaran wajah yang sumringah dan gembira. Dari segi spiritual, tradisi mepotret pada intinya adalah tolak bale dan rasa syukur masyarakat kepada ide Sang Hyang Widi atau Sang Yang Pencipta yang telah memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi hambanya. Sedangkan dari sisi sosial ekonomi, dengan adanya atraksi budaya berupa tradisi ini, tak pelak mampu mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga menjadi potensi untuk meraup rupiah. Banyak makna yang terkandung dari prosesi merebek atau mepotret ini. Terbukanya komunikasi dan keakraban antara warga desa adat, menumbuhkan semangat gotong royong, pemahaman akan sejarah oleh generasi berikutnya, merupakan sebagian kecil makna yang bisa dilihat secara kasat mata. Demikianlah pelaksanaan prosesi upacara ngerebek atau mepotret hingga menjelang sore hari dan akhirnya berakhir kembali ke Pura Pusat. Prosesi ini diakhiri dengan upacara menstanakan atau melinggihan ide Betara Tanggang Kolang dan persembahyangan bersama di Pura Dalam Wisesa.